Oke teman-teman, kali ini kita berada di Aerofit ya, dan Aerobiliard. Tempatnya seperti ini ya, di jantung Kota Pati seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema tentang keluarga. Mungkin Anda ya yang mendengarkan materi ini mungkin akan sedikit temanya paradoks seperti itu. Nah, dalam keluarga atau hubungan keluarga biasanya kita itu seringnya adalah menginginkan pasangan kita sempurna ya. Jadi misalkan begini, misalnya ini istri ya, pengennya suaminya itu bekerja keras, duitnya banyak, kemudian ditunggui terus, jadi 24 jam ada dan seperti itu. Tapi Anda perlu paham bahwa sebetulnya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Jadi hidup adalah tentang konsekuensi ya teman-teman ya. Ingat itu ya, catat baik-baik ya, hidup adalah tentang konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya adalah kalau Anda mendapatkan suami yang duitnya banyak atau bekerja keras, Anda juga harus untuk tidak ditunggui terus 24 jam. Itu sebuah konsekuensi. Atau sebaliknya, kalau Anda misalkan kepengen ditunggui terus 24 jam, resikonya adalah mungkin duitnya kurang ya, kurang banyak seperti itu. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang bersifat kepastian dan itu merupakan satu hal yang perlu untuk Anda terima seperti itu. Banyak orang tidak terima ya teman-teman dengan kondisi-kondisi yang plus dan minusnya. Makanya ketika kita sudah bisa menerima semuanya, baik dan buruknya ya, konsekuensi dan keuntungannya, maka disitulah kita sudah damai dengan diri kita, bahagia dengan diri kita, dan kita bisa menikmati kehidupan ini tanpa ada problem seperti itu. Nah, salah satu contoh ini saya pernah mendapatkannya dari artikelnya Osho dan juga dari Ronald Frank, dan itu saya sangat sepakat sekali bahwa ternyata hubungan yang harmonis atau hubungan cinta yang akan selalu bertahan itu justru ketika tidak selalu bertemu. Nah, contohnya adalah ketika satu pasangan itu tidak setiap hari ketemu. Biasanya kalau setiap hari ketemu itu mesti ada cekcoknya, ada pergeseran, ada berantemnya seperti itu. Dan itu bukan karena si pria dan si wanita memiliki kesalahan ya. Jadi meskipun si prianya baik banget, wanitanya baik banget, tapi ketemu setiap hari itu akan berpotensi untuk menciptakan seperti kurang harmonisan, atau seperti nanti ya sering berdebat dan sebagainya, timbullah banyak masalah seperti itu. Jadi sebetulnya masalah ini timbul karena kita tidak memahami hal ini ya. Sesuatu yang paradoks, sesuatu yang sepertinya keliru, tapi justru itu yang membuat kehidupan itu bahagia seperti itu. Nah, Osho itu pernah mencontohkan seperti ini. Jadi dia memberikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Ada seorang sufi miskin ya, seorang pria sufi miskin. Kemudian ketemu sama sesama sufi yang dia itu wanita yang sangat kaya raya. Nah, si pria tadi suka sama si wanita yang kaya tadi, tapi si wanitanya memberikan syarat. Jadi si wanitanya juga suka ya sama si pria tadi, tapi memberikan satu syarat. Syaratnya apa? Ketika nanti kita menikah, kamu tidak akan tinggal ke rumahku. Kamu tetap akan tinggal di gubuk kecil ini, di pinggiran hutan, dan aku tetap tinggal di rumahku yang megah. Nah, yang akan mempertemukan kita itu adalah hati kita. Jadi kita tidak men-setting untuk ketemu. Ketika waktunya ketemu, disitulah kita bercengkrama seperti itu. Nah, pada akhirnya si pria tadi menyanggupi persyaratannya yang mungkin menurut teman-teman juga aneh ya. Masa ada suami istri tinggalnya terpisah, yang satu di gubuk, yang satu di rumahnya sendiri. Bagaimana itu bisa disebut dengan hubungan suami istri? Kan nggak logis juga. Tapi ternyata kisah tadi justru berakhir dengan bahagia, di mana keduanya malah saling mencintai dan cintanya tidak berkurang.
Jadi justru karena adanya perpisahan tersebut secara fisik, itu membuat hubungan cinta mereka itu malah makin erat dan makin lengket. Nah, dari cerita tersebut, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam setiap hubungan itu sebetulnya jarak itu juga diperlukan. Jadi jarak itu bukan memisahkan, jarak itu bukan sesuatu yang jahat, yang jelek, tapi jarak itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Makanya disebut dunia ini yin yang ya. Meskipun kelihatannya jelek, negatif, dipandang orang itu nggak benar, justru itu kadang-kadang yang menimbulkan kebaikan seperti itu. Dan sebaliknya, yang putih kadang-kadang mengandung hitam. Nah, coba teman-teman ya berkomentar dengan cerita yang saya ceritakan tadi. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju dengan konsep seperti itu, atau menurut Anda konsep seperti itu aneh ya? Silakan Anda komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih.